Berteduh di hati Tuhan. Rabu 16 November 2022. Tinggal dalam kasih Kristus. Saudaraku yang terkasih, mari kita merenungkan firman Tuhan. Kita membaca Alkitab pada hari ini dari Yohanes 15 ayat yang ke-9. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita mendapatkan satu kebenaran yang begitu luar biasa dalam hidup Kristen kita. Kita diajar oleh Tuhan melalui ajaran Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Bagaimana hidup untuk tinggal di dalam kasih Kristus. Seperti apakah saudara tinggal di dalam kasih Kristus? Kalau saudara bisa melihat ayat-ayat sebelum ini, saudara akan menemukan bagaimana Tuhan Yesus menggambarkan satu hubungan antara Tuhan Yesus dengan murid-muridnya seperti ranting dengan pokok anggur. Tuhan Yesus sebagai pokok anggur dan murid-murid sebagai rantingnya. Bagaimana ranting sangat bergantung pada pokok anggur. Ranting tidak bisa berbuat apa-apa tanpa pokok anggur. Dan jikalau ranting tidak melekat pada pokok anggur, maka ranting tidak berguna. Ranting akan menjadi kering dan akhirnya ranting akan dipotong lalu dibakar. Tetapi ranting yang terus melekat kepada pokok anggur, maka dia akan berbuah dan berbuah lebat, dan buah itu adalah buah yang memberikan kemuliaan kepada Allah. Dan saudaraku, dikatakan di sana bahwa buah itu adalah sesuatu yang dihasilkan dari tinggal di dalam pokok anggur, yaitu di mana firman Tuhan tinggal di dalam hidup orang yang melekat kepada Tuhan. Itulah suatu hubungan yang Tuhan inginkan ada di dalam kehidupan murid-murid Tuhan Yesus. Maka saudaraku, menjadi murid Tuhan bukan sekedar menjadi orang Kristen, tetapi menjadi murid Tuhan adalah bagaimana memiliki hubungan yang berkualitas, hubungan yang sangat dekat antara kita dengan Tuhan Yesus, antara kita dengan firman-Nya. Dan selanjutnya Tuhan Yesus mau mengatakan bahwa kita harus terus tinggal di dalam kasih Tuhan. Dasarnya apa, saudara? Dasarnya jelas. Di dalam ayat 9 yang kita sudah baca tadi adalah karena Bapa mengasihi Yesus, lalu Yesus mengasihi kamu, mengasihi kita. Baru di situ dikatakan tinggallah di dalam kasihku. Maka saudaraku, kita tidak akan pernah mungkin bisa tinggal di dalam kasih Tuhan jikalau kita tidak menyadari bahwa Tuhan sungguh mengasihi kita. Mengasihi kita sebagai orang berdosa. Mengasihi kita bukan karena kita layak untuk dikasihi. Itulah kasih Kristus kepada saudara dan saya. Saudara, lalu dikatakan bagaimana sekarang kita bisa tinggal di dalam kasih Kristus itu. Selanjutnya dikatakan bahwa kita bisa tinggal di dalam kasih Kristus jikalau kita menuruti perintah Kristus. Apa perintah Kristus? Perintah Kristus hanya satu, yaitu kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Itulah yang mendasari kita dapat tinggal di dalam kasih Kristus.
jikalau kita saling mengasihi. Mengasihi seperti apa? Tuhan Yesus jelaskan dengan detail. Kita saling mengasihi sama seperti Kristus mengasihi kita. Maka saudaraku yang terkasih, kasih Kristus inilah kepada kita yang menjadi dasar bagaimana kita bisa mengasihi orang lain. Dan hasilnya saudara, jikalau kita tinggal di dalam kasih Kristus, jikalau kita menuruti perintah Tuhan yaitu mengasihi, saling mengasihi, maka kita akan mendapatkan berkat-Nya. Hasilnya adalah yang pertama, kita akan mendapatkan sukacita dari Tuhan. Sukacita Tuhan Yesus akan tinggal di dalam hati kita. Dan sukacita kita itu akan jadi penuh, saudara. Sukacita yang tidak seperti dunia berikan. Kita akan selalu penuh dengan sukacita ketika kita sadar kita dikasihi oleh Tuhan. Lalu dengan kasih Tuhan itu kita mengasihi orang lain. Saudaraku yang terkasih, maka saudara, dasar inilah, dasar kita dikasihi Tuhan dan kita melakukan apapun dengan kasih. Ini yang akan mendatangkan sukacita yang tidak bisa direbut oleh siapapun. Sukacita yang melampaui kondisi kita. Kondisi apapun yang kita alami. Walaupun kita mungkin tidak mendapatkan apa yang kita harapkan, kita tetap bersukacita karena kita dikasihi oleh Tuhan Yesus dan kita mau mengasihi sesama kita. Yang kedua, kita dapat berkat, yaitu kita menjadi sahabat Kristus. Oh saudaraku, siapa kita? Kita bisa menjadi sahabat Kristus. Sahabat Kristus artinya Tuhan Yesus akan memberitahukan kepada kita, murid-muridnya, segala sesuatu yang telah Tuhan dengar dari Bapanya. Inilah berkat rohani yang melampaui segala berkat-berkat jasmani yang ada dalam hidup kita. Tuhan akan menuntun hidup kita. Tuhan akan selalu memberitahukan kehendak-Nya kepada kita. Kita akan menjadi peka terhadap kehendak Tuhan. Kita peka terhadap suara Tuhan. Saudaraku, inilah berkat rohani. Kenapa kita diberitahu segala sesuatu oleh Tuhan? Karena kita sahabatnya. Lalu yang ketiga, Tuhan mengatakan kita bisa hidup berbuah. Dan buah itu tetap. Berbuah artinya kita hidup berdampak. Berbuah artinya kita bisa hidup menjadi berkat dimanapun kita berada. Kita tidak hidup egois untuk diri kita sendiri. Bukan self-center, bukan semua kepada kita. Tetapi bagaimana kita keluar untuk orang lain. Saudaraku, ini adalah berkat yang Tuhan berikan jikalau kita tinggal di dalam kasih-Nya. Lalu dalam buah ini saudara, ada satu jaminan yang begitu indah Tuhan katakan. Janji yang Tuhan berikan. Bahwa apa yang kamu minta kepada Bapa, kepada Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, maka akan diberikan kepada kita. Ada janji, jawaban doa dalam kehidupan kita. Tapi artinya saudara, ingat bahwa semua ini, apa yang kita minta ini, dasarnya adalah di dalam nama Yesus. Kalau di dalam ayat yang ke-7 dikatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Maka jelas saudara, bukan apa saja sesuai dengan keegoisan kita, apa saja sesuai dengan kemauan kita, tetapi apa saja jikalau kita tinggal di dalam Kristus, tinggal di dalam firman-Nya. Kita melakukan firman-Nya, saudaraku, melakukan kehendak-Nya, melakukan perintah-Nya, dan di dalam namanya artinya di dalam
persetujuan Tuhan. Di dalam namanya artinya bahwa apa yang kita minta sesuai dengan kehendak-Nya. Dan itu akan diberikan kepada kita di dalam kehidupan kita. Saudaraku, inilah hidup yang Tuhan inginkan untuk kita pergi dan berbuah, untuk kita hidup sungguh-sungguh di dalam kasih Kristus. Mari kita jalani hidup kita dengan mendasari semuanya di dalam kasih Kristus. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.